Bro, lo pada tahu gak sih tentang Megawati Hangestri? Pemain voli Indonesia yang bikin heboh dunia voli internasional karena jadi oposite Indonesia pertama yang direkrut klub elit Eropa, Fenerbahce. Gue yakin lo pada udah denger dong tentang pencapaian gila ini. Tapi tunggu dulu, bro. Ada yang gak beres nih. Lo pernah gak sih ngerasa ada yang aneh sama cerita sukses yang kedengerannya terlalu mulus? Kayak lo denger kabar bahagia, tiba-tiba ada plot twist yang bikin lo melongo? Nah, itu yang terjadi sama Megawati. Jadi gini ceritanya, guys. Megawati udah resmi bergabung sama Fenerbahce, semua orang Indonesia bangga banget, media Turki juga heboh. Tapi, plot twistnya parah banget. Dia malah mendadak umumin berhenti. Gila kan? Kayak udah deket banget sama mimpi, malah mundur teratur. Gue yakin lo pada penasaran banget sama drama di balik semua ini. Makanya, di video kali ini gue bakal bongkar semua fakta yang bikin gue sendiri sampai geleng-geleng kepala. Sebelum gue lanjut cerita yang bikin hati lo pada deg-degan ini, gue mohon banget ya, bro, bantu gue dengan like video ini, subscribe channel 3 menit, dan jangan lupa drop komen kalian. Serius, dukungan lo semua itu yang bikin gue semangat terus buat ngasih konten berkualitas kayak gini. Oke, langsung aja kita bahas drama yang bikin dunia voli internasional gempar. Oke, jadi awalnya tuh kayak gini, bro. Megawati Hangestri itu beneran bikin gempar dunia voli internasional waktu dia resmi bergabung sama Fenerbahce. Lo tau gak sih betapa gedenya pencapaian ini? Fenerbahce itu bukan klub sembarangan, guys. Ini klub raksasa Turki yang udah punya reputasi internasional. Dan Megawati jadi oposite Indonesia pertama yang berhasil direkrut sama tim elit Eropa. Gila kan? Gue inget banget waktu pertama kali denger berita ini, rasanya kayak, anjir, beneran nih Indonesia udah sampai level segini. Soalnya, bro, biasanya kan pemain Asia Tenggara tuh susah banget tembus ke level Eropa, apalagi klub sekelas Fenerbahce. Tapi Megawati berhasil, dan harapan besar pun mengiringi debutnya. Semua orang Indonesia tuh bangga banget, media sosial rame, fans voli pada euforia. Bahkan gue sempet mikir, nih dia contoh nyata bahwa orang Indonesia bisa bersaing di level dunia. Tapi ternyata, cerita ini gak sesimpel yang kita bayangkan, bro. Nah, ini dia yang bikin gue sampai melongo. Baru sebentar, guys, baru sebentar aja, Megawati malah umumin berhenti dari Fenerbahce. Lo bisa bayangin gak sih betapa mengejutkannya pernyataan ini? Dalam pernyataan yang beneran bikin kaget, Megawati mengumumkan bahwa dia memilih mengakhiri kerjasama dengan Fenerbahce hanya beberapa waktu setelah bergabung. Gue waktu baca berita ini tuh kayak, hah? Serius? Ini bukan berita hoaks kan? Soalnya gak masuk akal banget, bro. Masa ia udah susah payah sampai ke level Eropa, malah mundur? Fans dan media Turki juga terkejut banget sama keputusan mendadaknya. Bayangin aja, mereka udah siap-siap welcome Megawati, malah dapat kabar kayak gini. Yang bikin gue makin penasaran tuh, kenapa sih dia ngambil keputusan segila ini? Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik layar yang bikin dia gak bisa bertahan. Dan ternyata, bro, cerita di balik keputusan ini jauh lebih rumit dari yang gue bayangkan. Oke, sekarang gue bakal ceritain reaksi dari pelatih Fenerbahce, Marcelo Abbondanza. Bro, lo harus tahu nih, pelatih ini sampai kaget banget. Dia mengaku tidak menyangka Megawati akan mengambil keputusan sepihak kayak gini. Bayangin aja, dia udah ngasih kepercayaan, udah mulai ngasih program latihan, tiba-tiba pemainnya cabut. Abbondanza ini bilang kalau Megawati punya potensi besar dan sudah mulai beradaptasi dengan sistem permainan tim. Nah, ini yang bikin gue bingung. Kalau dia udah mulai adaptasi, kenapa malah pergi? Pasti ada faktor lain yang lebih kuat yang bikin dia gak bisa bertahan. Gue bisa ngebayangin betapa frustrasinya pelatih ini. Udah invest waktu dan tenaga buat ngajarin sistem permainan, udah mulai ngeliat progres, malah ditinggal. Ini kayak lo udah ngajarin temen lo main game, udah mulai jago, tiba-tiba dia uninstall gamenya. Parah kan? Nah, ini dia yang paling bikin gue tersentuh sekaligus sedih, bro. Megawati akhirnya buka suara dan jujur banget tentang alasan sebenarnya.
Dalam wawancara eksklusif, dia bilang kalau dia merasa tidak sanggup dengan tekanan dan suasana yang dia hadapi selama di Turki. Saya mencoba bertahan, tapi tidak bisa membohongi diri sendiri, gitu katanya. Gue waktu baca ini tuh kayak, anjir, berat banget ya beban yang dia pikul. Soalnya, bro, bayangin aja lo jadi satu-satunya orang Indonesia di lingkungan yang totally beda, dengan ekspektasi yang gede banget dari semua orang. Tekanan mentalnya pasti luar biasa. Gue salut sih sama kejujuran Megawati. Dia gak coba-coba ngasih alasan yang dibuat-buat. Dia langsung belak-belakan kalau dia memang gak kuat. Dan menurut gue, ini butuh keberanian besar, bro. Soalnya pasti dia tahu kalau keputusan ini bakal bikin banyak orang kecewa. Oke, sekarang gue mau bahas lebih dalam tentang tantangan adaptasi yang Megawati hadapi. Meski dia punya pengalaman bermain di luar negeri, ternyata adaptasi di Turki itu beda banget, guys. Cuaca, budaya, dan tekanan dari fans besar klub jadi tantangan yang akhirnya membuatnya menyerah. Gue jadi mikir, wah, ternyata main di level internasional itu gak cuma soal skill ya. Ada banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan. Cuaca Turki yang mungkin beda banget sama Indonesia, budaya kerja yang berbeda, cara komunikasi dengan rekan tim, semuanya jadi satu paket tantangan yang berat. Belum lagi tekanan dari fans, bro. Fenerbahce itu punya fanbase yang besar dan fanatik. Mereka pasti punya ekspektasi tinggi sama setiap pemain, apalagi pemain asing yang direkrut dengan biaya mahal. Bayangin aja tekanan mental yang harus ditanggung Megawati setiap kali turun ke lapangan. Nah, sekarang gue bakal ceritain gimana reaksi pihak Fenerbahce. Bro, mereka merasa dikhianati banget. Pihak klub mengeluarkan pernyataan resmi yang menyayangkan keputusan Megawati. Mereka bilang, kami memahami kondisi pribadi atlet, namun keputusan ini sangat merugikan program tim. Gue sih bisa ngerti kenapa mereka ngerasa begini. Bayangin aja, mereka udah invest banyak hal, waktu, tenaga, bahkan mungkin uang buat rekrut Megawati. Udah ngerencanain strategi tim dengan pemain baru, tiba-tiba ditinggal. Pasti frustasi banget. Tapi di sisi lain, gue juga ngerti posisi Megawati. Kesehatan mental itu penting banget, dan kalau dia ngerasa gak sanggup, mending mundur daripada memaksakan diri dan malah jadi kontraproduktif. Ini dilema yang sulit banget, bro. Yang bikin gue makin prihatin tuh, media Turki mulai soroti aspek psikologis Megawati. Mereka menyebutkan tekanan mental jadi faktor utama. Beberapa media Turki bahkan mengulas bagaimana ekspektasi besar terhadap pemain asing bisa menjadi bumerang bagi atlet muda seperti Megawati. Gue jadi mikir, ternyata ekspektasi yang tinggi itu bisa jadi pisau bermata dua ya. Di satu sisi, ekspektasi tinggi bisa jadi motivasi. Tapi di sisi lain, kalau ekspektasinya terlalu berlebihan, malah bisa jadi beban yang bikin atlet stres. Media Turki ini kayaknya udah sering ngeliat kasus serupa. Makanya mereka bisa nganalisis dengan cukup objektif. Mereka bilang kalau beban yang ditanggung pemain asing, terutama yang muda, itu bisa jadi terlalu besar. Apalagi kalau pemain tersebut jadi satu-satunya representasi dari negaranya. Nah, ini dia pertanyaan yang pasti ada di benak lo semua. Megawati mau kemana setelah ini? Setelah hengkang dari Fenerbahce, publik bertanya-tanya kemana Megawati akan melanjutkan karir. Apakah akan kembali ke Asia, rehat sejenak, atau mengejar kesempatan baru di luar Eropa? Gue pribadi sih berharap Megawati gak patah semangat. Mungkin Eropa memang belum waktunya, tapi itu gak berarti dia harus nyerah total. Masih banyak liga bagus di Asia yang bisa jadi stepping stone. Atau mungkin dia butuh waktu buat mental healing dulu sebelum comeback. Yang pasti, keputusan ini bakal jadi pelajaran berharga buat Megawati dan juga atlet Indonesia lainnya. Kadang-kadang, mundur selangkah itu bukan berarti kalah, tapi lebih ke strategi buat bisa maju lebih jauh di masa depan. Oke, bro, itu dia drama lengkap tentang Megawati Hangestri dan Fenerbahce. Gue tahu mungkin sebagian dari lo ada yang kecewa, ada juga yang ngerti, dan ada yang masih bingung. Dan itu semua wajar. Yang pasti, gue berharap Megawati bisa bangkit lagi dan tetap ngelanjutin karir volinya. Kegagalan atau kemunduran ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak kesempatan lain yang bisa dia kejar. Gue juga berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran buat atlet Indonesia lainnya. Preparation buat terjun ke level internasional itu gak cuma soal skill, tapi juga mental dan cultural readiness.
Buat lo yang nonton sampai sini, makasih banget ya udah ngikutin cerita yang cukup panjang ini. Gue tahu topik ini agak berat, tapi gue rasa penting buat dibahas secara mendalam. Disclaimer, informasi dalam video ini diambil dari berbagai sumber yang tersedia. Beberapa detail mungkin masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Tujuan video ini adalah untuk memberikan informasi dan analisis, bukan untuk menjustifikasi atau mengkritik keputusan pihak manapun. Jangan lupa like video ini kalau lo ngerasa tercerahkan atau dapat insight baru. Subscribe channel 3 menit biar lo gak ketinggalan update terbaru tentang dunia olahraga Indonesia. Dan drop komen kalian di bawah tentang pendapat lo soal kasus Megawati ini. Gue pengen banget baca perspektif lo semua. Sampai jumpa di video berikutnya, bro. Keep supporting Indonesian athletes, tapi jangan lupa juga buat ngehargai keputusan mereka, apapun itu. Ya.